Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semua? Saya harap dalam keadaan sehat. Senang sekali pemirsa, saya Novia Aprilia saat ini sudah berada di gedung DPRD Kota Cirebon, di mana pemirsa kita hari ini akan berbincang bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Nah, untuk Komisi 1 pemirsa kita akan langsung berbincang bersama dengan wakil rakyat ini yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dhani Mardhani SHMH. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam Mbak Novi, salam sehat. Harus sehat terus ya Pak ya? Iya. Jadi juga memberikan informasi kepada masyarakat harus tetap menjaga kesehatan. Oke. Pak Dhani hari ini membawa siapa saja Pak dari Komisi 1 Pak Dhani? Ya, alhamdulillah sebelah kiri saya ada Ibu EN Rusmiati SE. Nah, ini sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Oke. Dari Salam, Ibu. fraksi Bangkit Nurani. Tepatnya dari Partai Hanura. Oke, Nah, siap. kemudian sebelah kanan saya ada Ibu Endah. Ibu Endah ini namanya agak sulit. Belakangnya apa, Bu? Arisyana Sakanti. Ah, Oke. ya kurang lebih belakangnya Ibu itu. Eda Arisyana Sakanti ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Dari fraksi Demokrat. Fraksi pemerintah. Luar Kota Cirebon. biasa. Oke. Kita akan lebih dekat bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Pak. Ingin tahu tupoksinya, kemudian agenda kerja hari ini dan juga yang akan dibahas nanti. Boleh dong, Pak ya kita Iya, memberikan boleh, informasi boleh. pada masyarakat Kota Cirebon juga nih. Hari ini bagaimana, Pak, agenda dari Komisi 1? Ya, agenda hari ini kita menerima hasil tindak lanjut dari permohonan audiensi Forum LPM dan RW Sekota Cirebon terkait dengan efisiensi belanja yang direncanakan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Baik. Karena beberapa bulan yang lalu kan pemerintah ngambil kebijakan untuk melakukan efisiensi terkait dengan belanja karena ada proyeksi pendapatan, kemudian belanja-belanja prioritas lain yang belum direncanakan di tahun berjalan di tahun 2022. Nah, kemudian atas itu mereka menyampaikan aspirasi pada kami tindak lanjuti dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengundang SKPD yang terkait nih berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Cirebon termasuk juga Badan Keuangan Daerah. Oke, terkait dengan efisiensi anggaran ya Pak ya? Iya. Oh, gimana Ibu bisa kasih informasi bagaimana tadi jalannya rapat yang berlangsung tadi Ibu? Yang saya tadi bahas dari seluruhnya adalah hadir Forum Ketua LPM Sekota Cirebon, kemudian Forum RW Sekota Cirebon dan menghadirkan BP4D, kemudian dari Badan Keuangan Daerah. Tentunya hasil dari aspirasi masyarakat semua dia mengharapkan bahwa tidak adanya di 2023 itu adanya refocusing atau adanya efisiensi anggaran. Oke. Karena mereka pun mempunyai tugas tupoksinya sebagai RW untuk menyerap aspirasi yang dari masyarakat, baik sarana prasarana, kemudian infrastruktur. Itu adalah tugas dari mereka. Untuk itu dijembatani oleh kita, Ketua Komisi 1 tentunya berharap di 2023 itu bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan tidak adanya efisiensi melalui musrenbang, tidak adanya pemangkasan anggaran gitu Mbak Novi. Oke, jadi masyarakat ini tadi berkumpul ya Bu ya, peserta yang hadir ya Bu Berkumpul ya, sekota audiens yang hadir ya. Cirebon, iya. Ini menginginkan lebih all out lagi, All lebih out maksimal lagi. lagi, Bu Enda iya. begitu ya Bu Enda ya? Bagaimana Ibu? Kebetulan tadi yang fokusnya sih masalah musrenbang dan bawal itu. Oke, Iya. setelah dampak pandemi ya Bu ya, Iya. harus anggaran itu diefisienkan ya Pak. Tapi sekarang sudah bisa ya Pak? Ada bawal diaktifasi, kemudian juga ada pagu anggaran ditingkatkan. Oke. Terutama lagi termasuk juga apa Bu tadi itu? BOP, BOP. insentif. Jadi insentif RW ini yang selama ini LKK, diterima LKK ya? LKK. LKK ya. Yang selama ini diterima 5 juta dalam setiap tahunnya itu ternyata dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan administrasi KRW-an ini masih dirasa kurang. Mereka menyampaikan pada kami untuk disampaikan kepada pemerintah kota untuk ditambah lagi, kurang lebih begitu ya Bu? Support betul. anggarannya gitu ya Pak ya. Iya. Baiklah. Tidak hanya RW sih, ada anggaran apa aja Bu? Itu? LKK terdiri LKK. dari RW, RT, Kemudian. kader PKK, kemudian Karang Taruna. Oke, ini menjadi tugas dari wakil rakyat juga ya. Iya, Yang ada 3 ya Pak, iya. tugas pokoknya ya Yang Pak. jelas sih dari sisi tugas bahwa
fungsi kita itu akan menyerap, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tapi Oke. dari sisi fungsi, kita punya 3 fungsi, Mbak Novi. 3 fungsi. Pertama, fungsi pembentuk peraturan perundang-undangan, ya, dalam hal ini Perda. Iya. Kemudian yang kedua, fungsi budgeting, menganggarkan nih. Ada Bu En ini kan tugasnya sebagai anggota banggar nih. Ini. Ya, menganggarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian terakhir adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Setelah kita menyusun regulasi, setelah kita menyusun anggaran, ya, tentu tugas berikutnya adalah kita mengawasi nih, apakah regulasi yang sudah kita susun ini dilaksanakan atau tidak. Apakah anggaran yang sudah kita tetapkan ini dilaksanakan atau tidak. Termasuk juga menyangkut kualitasnya. Ya, Bu Enda ya begitu ya. Kebetulan Apa? sama, Goalnya semua ini gitu di ya, Bu? Banggar. Iya. Oh, ini banggar semua ini. Banggar semua Wah, ya, luar Bu. biasa ini. Kayaknya tugasnya Iya. luar biasa Wah, banyak nih ya, Bu ya. Luar biasa ini. Oke, Ini yang banggar pasti- semua. Saya baru ingat Bu kalau Ibu tuh banggar juga ternyata. Tapi untuk masyarakat Kota Cirebon, insya Allah ya Bu ya, ini Iya, semaksimal iya. mungkin memberikan yang terbaik ya Bu ya. Oke, ngomong-ngomong di Komisi 1, memang tugasnya apa saja Pak untuk membidanginya nih Pak? Iya, iya. Jadi dari secara makro bahwa tugas Komisi 1 itu membidangi hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan. Iya. Adapun mitra-mitra kerjanya ada Dinas Perhubungan, ada Bapelit Bangda, kemudian apa lagi Bu? Capil. Disduk Capil. Bu ada apa lagi Bu? Kesbangpol. Kesbangpol. PP. Kemudian para camat, para lurah. Para camat, lurah itu mitra kita, termasuk RW itu LKK itu mitra kita. mitra kita. Arsipan, kemudian apa lagi ya Bu ya? Banyak ya Pak ya, Banyak sekali lah yang berkaitan pokoknya. dengan hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan, Termasuk termasuk juga Dekis. sekretariat daerah. Oke, Dekis juga baiklah. dekis. Dekis, oke, informasi Iya. gitu ya Bu ya. Informasi itu termasuk wilayah kita. Wilayah Oke, kita juga. dengan banyaknya tugas-tugas tersebut ini menjadi apa ya Pak, tantangan ya Pak ya? Ya. Jelas. Sudah pasti tugas Iya. kita. Tapi tantangan yang patut untuk kita nikmati. Gitu. Harus dinikmatin. Iya, harus dinikmati Bu ya. Oke, tapi Iya. dari tugas tersebut ya, Bu, membidangi hukum dan pemerintahan ini apa sih yang sering disampaikan oleh masyarakat terkait aduan-aduannya itu? Bu En? Ya, terkait aduan dan masukan dari masyarakat tentunya banyak. Salah satunya mungkin dari Pokir. Dan kemudian yang utama yang tadi yang saya baru ketemu rapat dengan para ketua LPM dan ketua RW itu rata-rata mereka itu butuh anggaran. Butuh anggaran. Ini adalah mereka itu ke Komisi 1 itu artinya mengeluh karena butuhnya anggaran buat ke RW-an dan ke LPM-an karena selama 3 tahun ini mereka tidak pernah mendapatkan anggaran karena adanya COVID-19. Untuk itu dia berharap di 2023 nanti yang tentunya dikomandoi oleh kita Komisi 1 berharap ketemu para LPM dan RW ini berharap nanti di Musrembang itu tidak ada pemangkasan. Tadinya dia berharap bawal, tapi bawal tidak mungkin dilaksanakan terkait undang-undang. Nah, maka kita bersharing dengan pihak Bapetlit Bangda, Badan Keuangan lah judulnya dengan Pak Syaroni tadi ya, bahwa kita itu mengajukan supaya merekomendasikan ya Komisi 1 itu untuk tidak direfocusing atau tidak diefisiensi anggaran. Oke. Ini adalah saya juga menghimbau kepada ya khususnya tim TAPD, khususnya Pak Sekda untuk memperhatikan para RW dan LPM di LKK karena sesuai dengan topik mereka sekarang COVID sudah usai, maka perhatikan itu LPM dan RW tentunya yang selalu dimintai oleh masyarakat untuk membangun dan memberikan sarana prasarana apalagi infrastruktur. Untuk para pemerintah daerah Kota Cirebon jangan melulu memperbaiki jalan-jalan di kota. Oke, infrastruktur. Tetapi harus memperhatikan di daerah-daerah yang sekiranya sangat Butuh perhatian juga rusak gitu ya, Bu. parah dan butuh perhatian. Salah satu contoh ketika kita menyerap aspirasi dan pengaduan dari LPM dan RW itu sangat antusias meminta anggaran dan itu harus diperhatikan yang Oke, terutama Pak Sekda dan Pak Wali Kota. Oh baiklah, ini perlu Intinya ada sih sinergitas mungkin yang gini, baik Mbak gitu ya Novi. Pak Dani ya. Jadi jangan sampai pemerintahan ini hanya terfokus Kepada terkait dengan Bangunan pembangunan yang ada di di kota, wilayah kota. tapi di Oke. pinggiran-pinggiran. Di pinggiran-pinggiran. Harus juga ini Iya. merata begitu Iya. Bu Endah ya, Iya, harus iya, gitu begitu. perhatiannya gitu Bu, Bu. kalau yang ini Bu berkaitan dengan apa sih? Kemarin tuh Bahkan kita juga ada ini dengan masyarakat Ya? kebetulan
banyak permasalahan diantaranya yang masalah tower itu. Tower. Oke, Iya. aduan Ada ya aduan dari ya, masyarakat. iya. Saya pengen tahu nih lebih jelasnya, tapi kita harus jeda dulu Bapak Ibu ya. Iya. Akan lanjut lagi pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Kembali pemirsa Anda menyaksikan Dialog Khusus bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Baiklah, tadi disampaikan bahwa ada aduan terkait dengan mendirinya tower. Oke, Iya. seperti apa sih Bu jelasnya Bu Indah? Ya, kalau masalah tower memang perizinan apa sudah lengkap. Bahkan IMB kan tidak ada batas waktu. Iya. Perizinan juga tidak ada batas waktu. Hanya keluhan dari masyarakat itu ketentraman, ketertiban di lingkungannya, oke. merasa kurang nyaman. Dampak yang dirasakan gitu ya, Bu ya? Betul, iya, dari radiaksi, dari gangguan ke TV dan lain sebagainya yang keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi minta itu. untuk diperhatikan lagi Bu. Jadi Betul. jangan sampai masyarakat sekitar merasakan ada ini ya Bu, Ada gangguan dampak lingkungan itu ya. Iya, Oh, betul. Oke, kemudian bagaimana tindakan lanjutnya? Ya, Angga Pak Ketua. Ya lebih kemarin jelas. sih kita sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam hal ini PUTR, kemudian juga dengan Satpol PP ya untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Karena apa? Karena terkait dengan aduan berdirinya menara-menara di wilayah pemukiman yang padat itu ternyata menurut informasi dari masyarakat ini amat sangat mengganggu terhadap terutama keberadaan alat-alat elektronik milik masyarakat gitu ya. Radiasinya itu. Nah, menimbulkan kerusakan alat elektronik dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini sepertinya keberadaan menara-menara yang Kota Cirebon perlu ditinjau ulang dari sisi perizinan. Melalui apa? Melalui peraturan daerah tentang ketertiban umum. Kalau sekiranya investasi ini tidak ramah dengan lingkungan masyarakat sekitar ya, sekira perizinan yang ada perlu dievaluasi. Sudah lama aduan ini? Sudah cukup lama Sudah sekali. cukup ya. lama. Nah, kemarin kita sudah pada tahapan meminta kepada Satpol PP untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi warga. Seperti misalkan ingin ada pembongkaran. Jadi macam-macam sih aspirasi terkait dengan menara itu. Ada yang masyarakat ingin dibongkar. Yeah. Kemudian juga ada aduan agar pemilik menara menindaklanjuti komitmen yang biasanya dilakukan sebelum menara ini ada gitu. Misalkan seperti memberikan kompensasi kepada Ya, warga. kepada dan lain warga sekitar tersebut. Oh, jadi ini banyak perhatian lagi nih ya Pak ya? Oh banyak. Bahkan kita juga sudah ada beberapa menara yang sudah kita tindak secara tegas nih. Sudah langsung survei ke sana, Pak? Kita udah survei, udah ke lapangan, bahkan kita udah polis lain. Oke. Kita udah menugaskan SKPD terkait, berkirim surat untuk bisa diturunkan ya. Cuman memang kita punya kendala Mbak, kita mau eksekusi ini. Kendalanya apa? Lagi-lagi kita belum menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha-pengusaha menara yang nakal yang bertanggung itu jawab. dia harus lebih ditertibkan lagi Iya, ya karena Ibu ternyata Bapak ya? untuk menurunkan menara ini biayanya cukup mahal ya Bu Endah ya. Butuh anggaran nih ya? Waduh, anggarannya bisa setara dengan anggaran perbaikan jalan guys. Wow, berarti ini harus lebih ini ya Pak ya? Difokuskan lagi nih ya Pak? Iya, bahkan mungkin nanti berikutnya adalah bagi ada pelaku-pelaku investasi di Kota Cirebon misalkan ingin mendirikan bangunan berupa menara itu ya paling tidak sudah harus ada jaminan bongkar lah. Jadi kalau dia nanti pada saatnya misalkan sudah tidak lagi menggunakan menara itu ya sebaiknya nanti anggaran itu bisa dimanfaatkan. Berarti kedepannya harus lebih dievaluasi terutama lagi. di kampungnya Di Harga Bu Sunda WN, nih, di Harjamukti ya Bu ya? Kalau nggak salah Cibogo ya Bu Yus ya. Iya, di Pekiringan juga ada. Oke, iya. Cibogo Ini di di dapil yang masing-masing ini ya, sebagai Iya. wakil rakyatnya Bu. Iya. Bu Yus oke. juga sama ya Bu. Siap. Tapi ini komitmen dari Komisi 1 ya Pak ya, untuk bisa melakukan yang terbaik Pak, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari wakil rakyat ya Pak. Iya, jadi bicara tentang aspirasi tidak hanya saja berupa perizinan seperti yang tadi dijelasin Bu Endah ya, termasuk aspirasi berkait dengan pembangunan, termasuk juga tentang ketentraman di Kota Cirebon. Ketentraman. Mungkin 2 bulan yang lalu kita pernah dengar ada kejadian keributan geng motor dengan kelompok masyarakat. Oh iya betul. Nah, kita nih besok ya rencana saya, ya Bu Enda, Bu Silaturahmi Yus, dengan itu agendanya hari Rabu rencananya. Cuman karena beliau nih Pak Kapolres ada tugas lain ya dalam rangka pengamanan di Hotel Aston ya, ada pertemuan Nusantara agenda itu ya Pak ya, dan agenda Jawa itu Barat ya. Jawa Barat itu akhirnya kita
undur sampai hari Kamis. Oke, ini kan karena membuat kekhawatiran ya, buat cemas Iya, warga Kota betul. Cirebon juga nih. Nah, terutama nih banyak penduduk-penduduk Kota Cirebon tuh yang berdomisili di jalan-jalan besar nih. Iya. Yang punya orang tua kadang-kadang kan kalau ada jam-jam dini hari itu kadang ada kelompok-kelompok geng motor yang sering Oke. lalu lalang ya. Mengganggu Sehingga membuat kondusivitas kebisingan ya Pak ya. Dan ini menjadi bagian tugas kita nih. Sebagai wakil rakyat nih, berkoordinasi dengan pihak Berkoordinasi kepolisian. dengan pihak kepolisian, termasuk juga dengan Satpol PP. Iya. Alhamdulillah kita juga terkomunikasi dengan Linmas dan lain sebagainya. Oke, berarti ini nanti akan ada koordinasi ya Pak ya, untuk Iya. lebih bisa menjaga kondusivitas wilayah Kota Cirebon ini. Karena memang sebagai apa ya Pak ya, warga Kota Cirebon ingin wilayahnya damai, tentram Aman, gitu kan damai, ya. tentram. Bukan begitu Bu Bukan Yus? merintah. Oke, baiklah. Ternyata banyak juga ya Pak ya Iya, iya. yang menjadi tugas dari Komisi 1 Pak. Banyak. Tadi soal Banyak pelayanan sekali lah, pokoknya kependudukan juga ya. Iya, tentang kependudukan. Setiap hari gitu. Kan banyak juga nih Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini memang kenyataan di lapangan juga Bu, masih banyak yang mengeluhkan tentang proses pembuatan administrasi kependudukan itu Bu. Kita juga rencana mau ngundang ya Bu ya? Iya, Di Sduk Capil. Cuman kemarin memang diagendakan 2 hari kemarin ya. Cuman emang ada telepon dari Kadis Ya. atau sama sekretaris itu sekretaris di Sduk Capilnya bahwa mereka minta diundur. Minta diundur. Karena diundur itu ada kegiatan dianya, jadi kemungkinan nanti dijadwalkan kembali. Agenda sudah ada ya. Agenda Sudah sudah pasti ada. banyak, sudah pasti. Tinggal Pokoknya di sih Komisi 1 terus fokus melayani masyarakat. luar biasa sekali. Setiap Iya. hari yang namanya kesibukan kita di Komisi 1 untuk menemui masyarakat, rapat dengan kepemerintahan itu pasti Komisi 1 sedang dilaksanakan. Oke. Hasilnya, aspirasinya begitu banyak yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera direalisasikan. Oke, ini juga berdasarkan Jadi- dari hasil reses ke lapangan ya betul. Bapak Ibu ya, ini ya tentang aduan-aduan dari masyarakat. Iya. Ke Bu Enda, Ibu Enda di dapilnya Ibu, apa nih Bu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Bu? Ya, tidak beda jauh tadi juga sudah disampaikan. Masalah tower juga yang ada di RW 11. Iya. Kemudian geng motor di arah Majasem, Jalan Perjuangan itu kemarin aja ada kejadian. Oke, Sampai tawuran pelajar di situ juga patah sering sekali Bu. kakinya dan lain sebagainya. Kemudian sama juga masalah LKK itu sama semua. Jadi umum nih LKK nih, nggak hanya di dapilnya Ibu Yu, saya, termasuk juga mungkin Ibu Enda, dan ini semua dapil lah di masyarakat Kota Cirebon. Berarti akan ada agenda berikutnya Pak ya? Agenda berikutnya kami menyusun rekomendasi hasil pertemuan Dengan LKK. dengan LKK. Akan kami sampaikan secara tertulis kepada kepala daerah melalui pimpinan. Oke, masih berlanjut ya. Masih Berarti berlanjut, hari ini belum selesai gitu ya? Belum, ini Oh, begitu masih pokoknya banyak sih Komisi agendanya. 1 ini lagi sibuk-sibuknya lah. Selalu berjuang Terkadang untuk rapat sampai malam hari Iya, gitu ya. malam hari. Ya. Tapi semoga tetap pokoknya setiap sehat ya. hari. Alhamdulillah sehat Bu Yus ya. Sehat, Semoga alhamdulillah. sehat Bu Endah. Ini waduh, walaupun di usianya yang luar biasa ini, tapi Tetap bersemangat ya, semangatnya Ibu. itu tidak kalah. Demi untuk masyarakat Demi Kota masyarakat Kota Cirebon. Cirebon Oke. lebih maju ke depan. Oke, sinergitas dengan eksekutif juga perlu. Perlu. Ya, sejauh ini bagaimana sih yang dilakukan legislatif untuk bisa membuat program-program yang ada ini berjalan dengan sinergis gitu, Pak Dandi? Ya alhamdulillah, tentu yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi. Nah, jadi sejalan dengan komunikasi dan koordinasi yang kita lakukan, ya kan, diharapkan kan nanti bisa membangun sebuah harmonisasi antar kedua lembaga. Kenapa? Karena pemerintah Kota Cirebon dan DPRD adalah merupakan penyelenggara pemerintah daerah. Betul. Itu artinya bahwa komunikasi, koordinasi, harmonisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena apa? Karena tidak ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon tanpa ada persetujuan DPRD. Oke, lalu bagaimana? Begitu juga sama dengan kita nih, kita menyetujui sesuatu kebijakan, kalau tidak dilaksanakan oleh eksekutif, ya apalah artinya sebuah perencanaan. Bukan begitu Bu Yus ya? Oke, tapi bagus ya Pak ya komunikasi dan juga koordinasinya Pak. Alhamdulillah, terutama Alhamdulillah. Bu Yus nih. Karena Bu Yus ini kan Baik. Bu Yus ini kan dulu sama Ibu Endah ini kan partai pengusung pemerintah. Jadi mestinya lebih luar biasa Lebih lagi. solid begitu Lebih ya. solid lagi. Seperti apa solidnya yang kita akan ungkap lagi pemirsa di dialog khusus usai jeda berikut, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.
Kita masih berbincang santai pemirsa bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, ada Pak Dani, Ibu E dan juga Ibu Enda di sini. Seru sekali pemirsa berbincang bersama dengan Komisi 1. Selain dari personel yang ada di sini, ada lainnya juga Pak ya, anggota dari Komisi 1 Pak? Ada Pak Edi Suripno, cuman kebetulan beliau sedang mengikuti fit and proper. Oke. Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Kemudian Dan yang lain-lain masih ada tugas, misalkan kayak Pak Andri ada Harlah Golkar, Oke. ya, kemudian Pak Harigani ada kegiatan di luar, dan yang lain juga sama Pak Dewa ada kegiatan partai. ada berapa Pak di Komisi 1 Ada Pak? 9. Ada 9. Iya, jadi Komisi 1 itu komisi yang paling Tidak disukai. bukan tidak disukai. Kenapa Kurang itu Bu? diminati. Waduh, ini saya baru tahu nih ya. Kurang diminati. Oh gitu ya. Mungkin karena ini semuanya vokal nih ya. Iya, Begitu jadi ya. alhamdulillah nih saya punya Sri Kandi, 2 Sri Kandi yang luar biasa lah pokoknya. Ada Membuat Ibu menjadi Ius. lebih kuat gitu ya Pak Dani. Semangat. Baiklah. Pokoknya Oke, sih. ngomong-ngomong tadi soal program yang sedang dilakukan hari ini ya. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang menjadi prioritas juga nih untuk masyarakat Kota Cirebon, Pak Ketua? Oh baik, pertama kita beberapa waktu terakhir ini sedang membahas terkait dengan RKA Mitra SKPD nih. Seperti yang tadi sebutkan Bu Yus, ada Satpol PP, Dishub, ada Dekis, kemudian Bapelitbangda, kemudian Kesbangpol, Ya. Damkar dan lain seterusnya lah. Itu udah kita undang. Nah, seperti yang mungkin semua rekan-rekan tahu ya, publik juga tahu bahwa DPRD dan pemerintah Kota Cirebon ini kan sedang membahas perda tentang raperda tentang rancangan peraturan APBD APBD tahun 2023. Oke. Nah, kemarin kita undang kebutuhan-kebutuhan masing-masing SKPD apa, kemudian juga kita sudah susun dari hasil rapat ini. Kemarin juga sudah kita sampaikan kepada Banggar melalui pimpinan DPRD atau pimpinan Banggar, dan tentu selanjutnya kami nih, Ibu EN, kemudian Ibu Enda berjuang bersama nih untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui program-program SKPD yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi Semuanya itu yang sedang kita kejar nih, karena paling tidak kan 30 hari sebelum masa tahun berjalan ini berakhir kan harus ditetapkan APBD. Wow. Jadi kita harus kerja Kebut ya Pak? Kebut. Makanya saya sarankan kepada seluruh rekan-rekan Banggar kan kalau rapat Banggar ini harus pakai helm. Iya, karena kita mau ngebut nih. RPM 150 km per jam. Oh luar biasa, tancap gas gitu deh ya. Karena memang deadline ya, itu Pak. Deadline, iya, ada regulasinya. Jadi paling lambat itu 30 hari sebelum akhir tahun, 30 hari sebelum akhir tahun. Oke. Tutup tahun ya, di tahun 2022 Betul. ini. Oke, ini kan semua dinas tadi menyampaikan banyak menjadi punya ini apa ya, punya agenda. Iya, punya program yang belum teranggarkan gitu loh. Oke. Masing-masing. Apakah yang menjadi prioritas dari dinas tersebut ini menjadi pertimbangan juga nih Pak untuk bisa dirasakan dampaknya kepada masyarakat ini Pak? Iya jelas, misalkan berkaitan dengan masalah Cirebon Smart City, Ya. ya kan masih banyak perangkat-perangkat yang masih diperlukan. Kemudian juga berkaitan dengan DPMP TSP, kemarin perizinan masih perlu anggaran terkait dengan pameran investasi, kemudian juga sarana prasarana OSS, Ya. termasuk juga SDM-nya Mbak, SDM. yang berkaitan untuk kepentingan meningkatkan investasi di Kota Cirebon. Oke. Banyak lah pokoknya, mungkin Bu Yus juga bisa menambahkan Iya, tuh apa. Bagaimana itu? Oh ya, Saya termasuk menambahkan juga mungkin kalau di antara mitra kami salah satunya Dishub, karena Dishub ini sangat penting ini untuk penerangan, jangan Oh, iya. sampai PJU, kan kalau PJU, Pak. PJU. Ini kan di masyarakat kita ini di Kota Cirebon ini sudah harus menikmati indahnya di waktu malam. Oke, banyak Ini yang kan mati ya, Bu, ya? Banyak yang mati. Ini kan ini saya berharap kepada PJU-nya Dishub. maksudnya banyak yang mati ya Bu? Bukan PJU-nya, apa Lampu. lampunya. Iya. Kalau PJU itu, ya PJU memang itunya harus dipasang. Kalau yang belum ada titiknya, saya berkali-kali mungkin mengajukan kepada Dishub untuk yang belum ada PJU segera dipasang PJU-nya, yang belum mendapatkan anggaran untuk pemeliharaannya tentunya ditambah untuk pemeliharaannya. Ditambah. Karena ini sangat penting untuk warga Kota Cirebon, khususnya di wilayah selatan yang masih banyak yang mati lampu tiap malam. Ini bukan judul lagu loh. Oh, mati lampu gitu bukan ya? Oke. Iya. Tapi mati Ada lampu beneran yang Itu kan mati. membuat nanti kan tidak nyaman ya Bu ya para Iya. pengendara yang melintas. Rawan Rawan, kecelakaan. Betul. Iya. Rawan kejahatan gitulah. Jadi Tapi alhamdulillah memang
saya selalu berkoordinasi dengan di bagiannya. Kalau mati pasti dia turun, tetapi Harus ini cepatnya. anggarannya yang nggak ada, makanya dia walaupun turun karena itu memang agak mahal juga kalau titik-titik yang itu ya harus segera ditambah anggaran. Betul. Kemudian yang kedua itu yang paling penting adalah infrastruktur. Infrastruktur tentu Mas Dani, Bu Endah dan Komisi 1 tentunya komisi lain juga 2 dan 3 itu dia punya konstituen masing-masing di daerah yang memang perlu infrastruktur harus diperbaiki. Itu nomor 1 karena kita menata itu jangan di dalamnya saja, tetapi di pinggir-pinggir jalan kita harus ditata juga. Ini demi kesejahteraan masyarakat. Apalagi anak sekolah, kemudian dia pakai mobil buat ke kantor, semua itu kan harus berjalan dengan lancar. Dengan adanya infrastruktur yang bagus, maka dia menikmati dan lancar untuk berjalannya. Oke. Dari awal tadi disinggung soal anggaran. Waduh, apakah melulu soal anggaran jadi membuat terbatas ya program-program yang harusnya dikerjakan tapi yang anggarannya minim tersebut. Bagaimana Ibu? Anggaran yang minim ini kan jadi membuat bergeraknya juga sulit ya Bu ya. Bu Endah bagaimana? Apakah perlu tambahan yang lainnya nih Bu? Sebagaimana tadi Pak Ketua sampaikan, kita kan pakai helm nanti akan ngebut. Iya. Tambahan tadi ya selain dishub, Linmas juga, di mana Linmas itu kan juga kepanjangan tangan sama ya membantu dengan jadi Linmas itu keberadaannya diperlukan Bu Endah ya untuk membantu Satpol PP nih. Karena kan Satpol PP kita kan jumlahnya nggak ideal ya. Penting untuk diadakan di kelurahan itu ya, di kelurahan. Yang di Satpol PP. Jadi gini, Satpol PP kita ini kan jumlahnya kan tidak ideal ya. SDM-nya ya Pak? Ya, personilnya. dari sisi personil, jumlah personilnya nggak ideal nih. Maka mereka merekrut Linmas untuk sebagai pembantu, untuk nge-backup nih, ya membantu kerja-kerja Satpol PP. Jumlahnya hampir 150 sekian orang. Bu Endah sekarang lagi berjuang juga begitu Ibu. Supaya keberadaan Linmas ini tidak hanya saja sarana prasarananya dipenuhi, tapi juga mungkin honorariumnya ya Bu ya kemarin ya. Perlu diperhatikan. Iya diperhatikan karena masih jauh gitu dari saja gitu ya. P3K kita juga kan lagi berjuang untuk P3K. Betul sekali. P3K kan kasihan juga kepada mereka, nasibnya akan dibawa kemana. Maka kita Komisi 1 tentunya berjuang dalam hal ini. Jangan sampai P3K gugur begitu saja, tapi bagaimana caranya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kesejahteraan itu perlu diperhatikan lagi. Gajinya tentu. Gaji itu ya baik. Betul. Sejahtera biasa sekali. Biar lebih semangat lagi bekerjanya. Kalau begitu gaji ya. sudah naik itu pasti sejahtera judulnya. Dari banyak kita mau berbincang pemirsa bersama dengan Komisi 1 bisa diinformasikan kepada warga Kota Cirebon. Bu Endah dulu nih. Ibu apa yang ingin disampaikan kepada warga Kota Cirebon Ibu sebagai statement closing? Yang kami harapkan untuk warga masyarakat, insya Allah kami juga sebagai wakil rakyat, kebetulan di Komisi 1 yang tadi sudah disampaikan ada hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat. Insya Allah kami akan berjuang ya Pak. Mohon di Komisi 1 ini gitu ya. Oke, pokoknya tetap bersemangat ya. Semangat ya. Baik. Dari Pak Dani bagaimana? Silakan Pak. Ya tentu saya selaku Ketua Komisi 1 DPD Kota Cirebon ya, membuka seluas-luasnya pintu aspirasi dan menjadikan Gria Sawala ini sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat Kota Cirebon. Jadi jangan ragu jika ada pelayanan publik yang belum terlayani oleh kami dengan baik, kemudian juga permasalahan-permasalahan ketentraman berkaitan dengan pemerintahan, hukum dan lain seterusnya. Kami Komisi 1 DPRD siap menampung dan tentu siap memperjuangkan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi Kota Cirebon. Tentunya kepada masyarakat Kota Cirebon dari Komisi 1 kita mohon doanya. Saya terus berjuang untuk masyarakat, selalu bertugas rapat bertemu dengan 5 kecamatan. Hasilnya adalah yang pertama bahwa dibutuhkan infrastruktur, yang kedua adalah rutilahu tentunya, yang ketiga kemudian PJU dan penerangan, yang keempat tentunya jalan-jalan untuk menghadapi musim hujan, pemangkasan pohon tentunya ini untuk diperhatikan untuk pemerintah daerah Kota Cirebon di bidangnya. Dan yang kelima tentunya saya terus berharap
menampung aspirasi masyarakat, jangan sungkan-sungkan bahwa kami di Komisi 1 selalu berjuang untuk merealisasikan hal-hal tersebut dan selalu berjuang agar semua yang menjadi aspirasi masyarakat itu tercapai. Amin. Oke, siap. Pokoknya membuka pintu di Gereja Sawala ini ya Bu ya untuk bisa bersilaturahmi dengan warga Kota Cirebon ya. Banyak PR-nya ya Pak? Banyak banget. Jadi bukan PR sih, ini PK, pekerjaan kantor. Kalau PR kan pekerjaan rumah. Iya, betul sekali Pak Dhani. Luar biasa, asik sekali berbincang bersama Komisi 1 pemirsa. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Mbak Novi. Sama-sama Bapak. Jadi masyarakat tahu nih kegiatan-kegiatan program kerja dari Komisi 1 ya Pak ya. Ini kan perlu juga biar tahu masyarakat bahwa ternyata tidak hanya rapat saja gitu ya Pak ya. Kita turun ke lapangan, tinjau lapangan, kita juga ada reses. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Terus juga koordinasi yang terjadi semoga semakin baik lagi. Oke, kita harus pamit pemirsa. Terima kasih banyak untuk Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Sukses terus untuk Komisi 1. Amin. Selalu sehat dan bersemangat ya Pak untuk warga Kota Cirebon. Saya harus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.